Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dalam berinvestasi ya, yang paling penting adalah teman-teman harus menentukan tujuan dari investasinya ya. Banyak banget tujuan investasi, mungkin bisa jadi salah satu adalah merencanakan sesuatu untuk masa depan ya. Nah, contohnya bisa untuk membeli properti, membeli rumah ya, untuk pendidikan, untuk ibadah ya, untuk persiapan pensiun segala macamnya. Nah, karena apa? Karena yang memotivasi kita dalam berinvestasi adalah yang tadi salah satu itu, untuk memenuhi tujuan dari keuangan kita. Jangan harap teman-teman bisa melakukan investasi tapi nggak ada tujuannya. Jadi pastikan dalam berinvestasi, tentukan tujuan investasinya untuk apa. Maka itu yang akan memberikan dorongan kuat teman-teman untuk berinvestasi. Oke, selain itu juga investasi juga tujuannya adalah untuk menjaga nilai aset kita ya. Dari apa? Dari yang namanya inflasi. Kalau kita berinvestasi tetapi dalam bentuk tabungan saja, tentu akan tergerus dengan tingkat inflasi kita. Maka investasi itu tujuannya adalah untuk meningkatkan, menjaga nilai dari asetnya kita. Nah, itu penting sekali untuk berinvestasi. Oke, nah salah satu instrumen investasi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang reksadana ya. Nah, ada berbagai jenis aset keuangan yang dapat dipilih oleh investor ya, untuk menginvestasikan dana mereka. Nah, aset keuangan tersebut ya dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama, aset keuangan dalam bentuk hutang, dalam bentuk ekuitas, dan dalam bentuk derivatif. Nah, ketiga jenis aset tersebut ya dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, investor dapat secara langsung menginvestasikan uang yang dimiliki ke dalam aset keuangan tersebut. Namun investasi juga dapat dilakukan tidak secara langsung bagi investor yang tidak memiliki banyak waktu, pengetahuan, keahlian untuk menghitung rasio resiko investasi yang dilakukan. Nah, berbeda dengan reksadana ya, karena reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi investor yang tidak memiliki banyak waktu, pengetahuan ya, dan keahlian untuk menghitung resiko investasi yang dilakukan. Nah, tak heran ya jika kemudian reksadana dianggap sebagai investasi yang paling mudah bagi para investor pemula ya. Nah, nanti kita akan bahas di sini apa saja keuntungan dari berinvestasi dan kemudahan berinvestasi di instrumen investasi reksadana tersebut ya. Nah, reksadana itu apa? Nah, reksadana adalah ya wadah yang dipergunakan ya, untuk menghimpun dana dari masyarakat ya, pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi ya. Jadi pengertian efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, dan penyertaan modal kontrak investasi kolektif. Nah, apa kelebihan dari reksadana ini ya? Ya, satu, reksadana ini memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, di mana investor dapat dengan mudah menjual dan membeli pada harga umum yang berlaku ya. Nah, kelebihan kedua reksadana adalah dapat dibagi-bagi dalam pecahan yang lebih kecil-kecil ya. Sekarang berinvestasi reksadana bisa mulai dari 10.000
50.000, 100.000. Jadi bisa digunakan seperti itu. Jadi sangat mudah untuk berinvestasi dalam bentuk instrumen investasi namanya reksadana. Nah, berikutnya adalah ketiga, biaya transfer relatif murah ya, stabil dan seragam ya. Jadi nggak mahal biayanya. Keempat, resiko yang dihadapi bila dikelola secara rasional ya, dapat memberi kepastian terhadap keuntungan yang diperoleh pada masa yang akan datang. Oke. Nah, bagaimana dengan kinerja reksadana? Nah, bagaimana cara kita menilai juga kinerja dari sebuah reksadana? Nah, kinerja reksadana pada periode terdahulu ya, sebelum kita memilih sebuah produk reksadana, nah periode sebelumnya itu dapat dijadikan sebagai acuan dalam memilih reksadana yang memiliki prospek masa depan yang baik. Selain itu ya, kinerja reksadana dapat diukur dengan ukuran yang mempertimbangkan returnnya ya, dan risk adjustment performance ya, risiko rata-ratanya, dengan menggunakan reward to variability ratio dan Sharpe ratio ya. Ada beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi kinerja reksadana. Salah satunya adalah biaya dan komisi reksadana yang terlalu tinggi. Jadi carilah biaya dan komisi yang cukup rendah. Namun tapi rata-rata biasanya reksadana biayanya cukup relatif rendah, kecil ya. Nah, di Indonesia biaya dan komisinya harus ditanggung oleh investor, tidak menjadi pertimbangan utama dalam membeli reksadana karena biayanya cukup murah tadi ya. Oke. Nah, apa saja jenis reksadana yang ada di kita ya? Reksadana itu umumnya terbagi dari 4 ya. Pertama adalah reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran dan saham, walaupun nanti ada reksadana terproteksi segala macamnya. Nah, tapi pada umumnya terbagi dari 4 tersebut. Nah, apa saja reksadana pasar uang tersebut? Reksadana pasar uang itu 100% ya. 100% isinya adalah pasar uang dalam bentuk deposito dan dalam bentuk obligasi jangka pendek ya, obligasi jangka pendek. Jadi di bawah 1 tahun biasanya. Jadi tetapi dari sisi risiko paling rendah adalah risiko reksadana pasar uang. Selain risiko paling rendah ya, biasanya reksadana pasar uang digunakan juga untuk tujuan-tujuan jangka pendek. Nah, berikut ada reksadana pendapatan tetap. Itu apa? Reksadana pendapatan tetap mana isi dari reksadana itu adalah 80% dalam bentuk obligasi ya, atau kalau syariahnya dalam bentuk sukuk. Nah, dalam bentuk obligasi ini ya, dalam bentuk obligasi atau sukuk ini 80%-nya digunakan bisa dalam bentuk SUN, surat utang negara, dalam bentuk ORI, dalam bentuk sukuk, project based sukuk, segala macamnya. Dan 20%-nya dalam bentuk pasar uang tadi, dalam bentuk deposito ya, untuk menjaga kestabilan harga tersebut jika terjadi sesuatu terhadap penurunan harga obligasi tersebut. Jadi nggak terlalu menurun juga dia. Nah, ketiga adalah dalam bentuk reksadana campuran, di mana 79%-nya reksadana itu berada di produk saham dan sisanya dicampur dengan obligasi dan deposito tadi. Nah, kalau saham ya rata-rata semuanya ke dalam bentuk saham. Nah, makanya resiko saham, resiko campuran itu relatif lebih tinggi dibanding 2 reksadana lainnya. Nah, biasanya kalau digunakan dalam bentuk tujuan dari keuangan kita, maka reksadana pasar uang digunakan untuk tujuan jangka pendek, reksadana pendapatan tetap digunakan untuk tujuan jangka menengah, dan reksadana campuran serta reksadana saham digunakan untuk tujuan jangka panjang ya, karena
relatif lebih fluktuatif harganya daripada reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang. Baik, bagi teman-teman pemula ya, bisa manfaatkan instrumen investasi ini ya, di mana kita menyerahkan seluruh dana kita, keuangan kita kepada profesional yang kita sebut tadi manajer investasi untuk mengelola dana kita, untuk menganalisis dana kita dan menempatkan pada produk-produk yang bagus. Tapi pastikan lagi tadi, tentukan tujuan keuangannya, karena setiap tujuan keuangan itu memiliki produk investasi yang berbeda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.